Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Kartini, NIM 2019-11-20-34, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyajikan materi yang berjudul tentang semantik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya sajikan. Yang pertama yaitu ada hakikat semantik, sejarah semantik, dan manfaat semantik. Yang pertama yaitu ada hakikat semantik. Perlu kita ketahui secara umum semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti menandai atau lambang. Menurut Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa setiap tanda linguistik terdiri atas dua komponen, yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Sedangkan yang petanda adalah konsep gagasan, ide, atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Menurut tiga para ahli bahasa, pengertian tentang semantik. Yang pertama menurut Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua menurut Monsieur Pateda menyatakan bahwa semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Dan yang ketiga yaitu menurut Cambartel menyatakan bahwa semantik mengasumsikan bahasa terdiri atas struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Yang kedua yaitu ada sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika. Dalam sebuah artikel yang berjudul Reflects a Meaning of Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini, para ahli bahasa mulai berminat tentang perubahan makna. Masalah makna ini pun menjadi bagian dasar oleh para ahli linguistik tradisional. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, berdasarkan pemikiran si Csikszentmihalyi tersebut, perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Masa pertama yaitu masa ini meliputi setengah abad. Masa ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato, yakni bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Menurut Aristoteles, kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Aristoteles orang yang pertama membahas masalah logika sebagai perwujudan lambang yang dimaknai. Perkembangan pada masa pertama ini dilanjutkan oleh Csikszentmihalyi yang mengemukakan pendapatnya tentang tata bahasa yang dibaginya atas 3 bagian, yakni ada etimologi, sintaksis, dan semasiologi. Pada masa kedua, semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historical semantik. Ini ditandai dengan munculnya karya klasik Brill. Brill juga membahas soal perubahan makna, makna yang berhubungan dengan logika, dan makna berhubungan dengan psikologi. Dan yang terakhir yaitu pada masa ketiga. Pada masa pertumbuhan ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav. Filolog ini melakukan kajian makna secara empiris.
Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Sebelum kelahiran karya Stern di Jenewa, telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa, yaitu Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale, yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya. Pandangan Saussure itu kemudian berkembang menjadi pandangan aliran strukturalisme. Yang ketiga yaitu ada manfaat semantik. Semantik memegang peranan penting dalam berkomunikasi, karena bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah menyampaikan suatu makna. Sebagai contohnya, seseorang menyampaikan ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicaranya bisa memahami apa yang disampaikan. Hal ini karena ia bisa menyerap makna yang disampaikan dengan baik. Manfaat mempelajari studi semantik sangat tergantung dari bidang yang kita geluti dalam tugas sehari-hari. Seorang wartawan, reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuannya tentang semantik. Untuk mereka, pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata-kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pemahaman terhadap pemilihan kata dan makna yang tepat, tentu akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Lalu, apakah semantik juga memiliki peranan bagi masyarakat awam? Bagi masyarakat awam, pengetahuan yang luas akan teori semantik tidaklah diperlukan. Akan tetapi, pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan untuk dapat memahami dunia di sekelilingnya yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan. Dasar-dasar semantik akan membantu mereka menyerap semua informasi yang disampaikan melalui bahasa, sehingga mereka membutuhkan dasar-dasar itu sebab mereka tak akan bisa hidup tanpa memahami alam sekitar. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya tentang semantik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.